فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, kita masuk pada bab yang ke-30, yaitu qaulu ta'ala, qaulullahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara orang-orang ada yang menjadikan sekutu, yang mereka ambil sekutu bagi Allah, yaitu berhala-berhala mereka, di mana mereka mencintai berhala-berhala mereka tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwah azallahu wa iyyakum, penulis rahimahullah mulai membahas terkait dengan kesyirikan yang terkait dengan hati, amalan-amalan hati. Kita ketahui bahwasanya seperti kecintaan, keridhaan, keikhlasan, kebencian, itu semua merupakan amalan hati. Ya, amalan hati di mana kita tidak bisa menilai seseorang apa yang ada dalam hatinya. Tetapi yang hanya bisa mengetahuinya adalah si pemilik hati itu sendiri. Apakah dia mencintai Allah, apakah tidak? Apakah dia mencintai hal-hal yang memang dilarang Allah, apa tidak? Demikian juga ikhwah, hanya saja memang dalam mencintai yang merupakan amalan hati itu bisa diketahui. Coba antum maju aja di sini, dekat sini, sampai dekat sini, maju. Yang depan maju lagi. Ya, hanya saja memang yang namanya mencintai, jika memang dia benar-benar mencintai, pasti akan terlihat dari gerak-geriknya, pasti akan terlihat tingkah lakunya, sikap terhadap siapa yang dia cintai. Kalau seorang yang katanya mencintai bola misalnya, main bola, permainan bola, itu akan terlihat bagaimana kecintaan dia terhadap permainan bola tersebut. Seorang yang suka mancing misalnya, akan terlihat sampai di mana kecintaannya terhadap hobinya dengan mancing tersebut. Demikian ikhwah. Ada yang hobinya mancing ya sekedar saja. Kalau ada hal-hal yang penting, maka dia akan tinggalkan hobinya tersebut. Ada yang masya Allah hobinya itu luar biasa dengan mancingnya. Dia bisa meninggalkan apapun demi melaksanakan hobinya. Itu ikhwah. Ya, dia bisa meninggalkan pekerjaan apapun demi main bola. Bisa seperti itu ikhwah. Bahkan dia bisa mengeluarkan jutaan rupiah demi menyaksikan permainan bola di Barcelona sana. Saya ada mengenal seorang, ya dia keluarkan duit 100 juta untuk nonton bola ke Barcelona. Kan paten kali kan?
Demikian. Kenapa? Itu pasti dikarenakan kecintaan dia terhadap bola tersebut. Tapi kalau orang-orang yang ya sekedar suka, saya nggak yakin lah dia mau mengeluarkan duit sekian ratus juta hanya untuk nonton bola. Apalagi yang kiri-kiri, nggak akan mau. Sudahlah dia nggak suka bola, kiri lagi, nggak akan dikeluarkan duit. Mendingan dia kerja kata ketimbang dia main bola. Itu ikhwah. Begitulah dia. Pada dasarnya begitu. Demikian. Tapi kalau antum dikatakan mencintai istri, apa kira-kira yang ekspresi antum menunjukkan antum itu mencintai istri antum? Antum lah coba punya istri? Apa kira-kira? Senang. Menyenangnya maksudnya? Membuat dia senang maksudnya? Oh, membuat dia senang. Bisa. Apa yang membuat dia senang biasanya? Oh iya, betul, bisa itu, bisa. Kasih hadiah. Demikian, ajak makan gitu kan, ajak makan atau lagi ajak jalan-jalan, itu ikhwah. Makanya kalau antum ingin menunjukkan bahwasanya antum mencintai istri supaya tepat, supaya cinta itu berbalas, maka tanya apa yang dia sukai. Itu dia. Antum mau membelikan istri makanan, jangan berijtihad sendiri. Sepertinya istri saya ini suka ayam tangkap ini, misalnya begitu. Sementara, iya apa tidak dia suka ayam tangkap? Antum tahu kan ayam tangkap? Orang Aceh harus pasti tahu itu, ayam tangkap. Ayam kampung digoreng kecil-kecil, taruh campur apa? Iya, daun kari. Perlu kita praktekkan di sini? Nggak perlu kan? Nggak perlu kita bahas detailnya kan? Demikian ikhwah. Berarti dari mana antum tahu kalau dia suka dengan ayam tangkap itu? Karena itu kan masalah hati. Nggak bisa kan kita katakan dia dari hidungnya ini sukanya mie Aceh ini. Nggak bisa begitu kan? Caranya kalau kita mau tahu apa yang dia sukai, tentu kita tanya sukanya apa. Ya, kalau dia katakan sukanya A, belikanlah yang A. Itu ikhwah. Itulah dia. Jadi apalagi kalau kita berbicara tentang masalah cinta ini ikhwah, itu suatu hal yang sangat luas sekali. Karena banyak berbagai macam cinta-cinta ini. Ya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya mulai membahas terkait dengan cinta dan ibadah. Mulai membahas mengenai cinta dan ibadah. Yang lalu telah kita bahaskan bahwasanya ibadah itu dia harus memiliki 3 rukun. Yang pertama mahabbah, kecintaan. Yang kedua roja, yaitu harapan untuk mendapatkan pahala dan harapan untuk mendapatkan surga. Yang ketiga adalah khauf, yaitu takut akan nerakanya Allah dan takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah harus ada 3 hal ini. Ini rukun ibadah kata para ulama, mahabbah, roja dan khauf atau khasyah. Demikian ikhwah. Tanpa ini semua maka ibadah itu akan kurang nilainya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya antara khasyah dan roja itu bagaikan sayap burung yang dia harus mengepak sekali 2. Apabila 1 maka burung tersebut akan jatuh. Demikian juga kalau hanya dia punya sayap, dia nggak punya mahabbah, berarti mahabbah itu ibarat kepalanya. Kalau seorang yang hanya berdasarkan mengharapkan pahala dari Allah dan hanya takut dengan siksaan Allah tanpa mahabbah, maka dia akan salah arah. Karena mahabbah itu merupakan kepalanya. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah hanya dikarenakan mahabbah sehingga mereka mengeluarkan pernyataan, tidak mengapa saya masuk neraka asalkan Allah cinta kepada saya. Dan untuk apa saya masuk surga kalau Allah benci kepada saya? Ini satu hal yang enggak mungkin. Karena bagaimanapun ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka di akhirat nanti dia akan masuk ke surga. Enggak mungkin ada kontradiksi seperti itu. Ya, tidak mungkin ada kontradiksi seperti itu. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita adalah makhluk Allah. Kita katakan diri kita hamba Allah. Walaupun
untuk sebagai konsekuensi hamba Allah itu bukan mudah. Kalau ada orang yang punya hamba sahaya, ya, tentu sebagai konsekuensinya dia harus tahu dia itu sebagai budak harus tunduk dan patuh setiap apa yang dikatakan tuannya. Itulah dia konsekuensi sebagai budak. Dan kita itu adalah hamba, budaknya Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau perintah apa dan terserah Allah mau larang apa. Demikian ikhwah. Tapi perlu kita ketahui, ketika kita memiliki budak, kita suruh dia sesuatu, kita larang dia sesuatu, semua itu karena untuk maslahat kita, bukan maslahat si hamba saya. Ketika kita katakan kepada hamba saya, kamu angkat dulu barang-barang itu untuk maslahat kita. Kalau kita katakan kepada si hamba saya, kamu jangan, kalau ketawa jangan kuat-kuat, itu untuk kepentingan kita, si pemilik hamba saya. Beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyuruh seorang hamba dan melarang seorang hamba, maka perintahnya tersebut kembali maslahatnya, untungnya kepada si hamba, dan larangan tersebut kembali untungnya kepada si hamba. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kita sebagai hamba Allah, ya, kita sebagai hamba Allah, yang kita inginkan adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi kalau hamba-hamba biasa, hamba-hamba budak biasa, ya dia hanya orientasinya bagaimana supaya patuh kepada tuannya. Itu saja bagi dia. Selesailah dia. Sebab kalau dia nggak patuh, nanti dia bisa dijual ke yang lain. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, orientasi kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, di antaranya adalah kita ingin agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kita. Yang memiliki kita mutlak, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan ikhwah. Dan tentunya ada sebuah konsekuensi. Ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kita mau agar teman kita suka dengan kita, agar orang tua agar orang tua kita sayang dengan kita, agar atasan kita sayang dengan kita, kan tentu ada persyaratannya. Supaya dia sayang kepada kita, supaya dia cinta kepada kita. Demikian ikhwah. Ya, kalau seandainya kita ingin disayang orang, tapi kita menjauh dari dia, tapi apa yang dia suruh, apa yang dia inginkan, kita tak lakukan. Apa yang dia tak suka, kita lakukan. Pasti tidak akan mendapatkan kecintaan dari orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala ikhwah, sebagai Rabb pemilik alam, Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendapatkan kecintaan Allah itu, kita harus memenuhi persyaratan tersebut. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mendapatkan cintamu. Insyaallah. Rasulullah, beliau kan sudah sebagai Khalilullah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasih sebagaimana Nabi Ibrahim telah dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalil ikhwah, Khalil itu kalau kita tangan membasuh, menyelang-jelangi jari, ini takhlil namanya. Supaya air tersebut meresap masuk ke semua selah-selah, ini takhlil namanya, takhlilul asabi'. Adapun khullah, kecintaan khalil, itu artinya ibarat seorang itu mencintai, cintanya itu sudah masuk ke semua urat-uratnya, gitu kira-kira, meresap ke seluruh tubuhnya. Kecintaan itu sudah tidak bisa dipisahkan dari tubuhnya. Begitulah ikhwah, itu namanya khalil, kecintaan yang tertinggi, khalil. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Lau kuntu muttakhidha khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan." Seandainya aku dibolehkan
untuk menjadikan makhluk ini sebagai kekasih Khalil, Khalil ya, Khalil, tentu yang aku jadikan Khalilku adalah Abu Bakar. Tapi kan nggak boleh, ya nggak boleh. Kecintaan yang paling atas itu harus Allah Subhanahu Wa Taala. Khalil itu harus Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh yang lain. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah SAW memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadaku, anugerahkanlah kepadaku kecintaanmu. Wa hubba may yuhibbuk. Dan kecintaan orang yang mencintaimu. Wal amalu alladhi yuballighuni hubbak. Dan amalan yang dapat yang dapat aku lakukan untuk mendapatkan kecintaanmu. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mencintaiku dan kecintaan orang yang mencintaimu, ya, kecintaan orang yang mencintaimu. Jadi ada orang-orang yang mencintai Allah, kita juga mohon pada Allah, kita juga mohon kecintaan dari Dia. Karena ketika orang-orang mencintai Allah dan cinta mereka itu berbalas, dia nggak akan mungkin mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin karena dunia. Ya, ya Allah, aku mohon kecintaanmu, berikanlah aku kecintaanmu dan kecintaan orang yang mencintaimu, dan mudahkanlah aku untuk beramal yang dapat mencapai, untuk mendapatkan kecintaanmu, untuk mendapatkan kecintaanmu. Itulah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ada juga doa Nabi, wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhik, dan aku mohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu, wa syauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu, min fi ghairi dharra'in wa mudirrah, tanpa ada bahaya dan membahayakan, yang membahayakan, wala fitnatin mudillah, dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini kita sangat memerlukan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Ibnu Qayyim? Laisa sya'nu an tuhibballah, walakinna sya'nu ayyuhibbakallah. Tidaklah urusan kita itu hanya dengan kita mencintai Allah, tapi yang terpenting adalah bagaimana agar Allah mencintai kita. Kan semua orang bisa saja merasa mencintai, tapi orang yang dia cintai tak merasa, tidak balik mencintai dia. Kan banyak yang terjadi ikhwah. Istilah cinta hanya bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan kan berarti cinta tak berbalas. Semua orang kan mengatakan, apakah kamu cinta kepada Allah? Semua mengatakan cinta. Karena mengatakan cinta itu semua bisa ikhwah. Tapi tidak semua orang yang bisa merealisasikan cintanya. Semua orang bisa mengatakan cinta. Namanya juga asal omong, ya, asal ngomong. Cinta kepada orang tua, ya saya cinta kepada orang tua. Betul Anda mencintai orang tua? Ada apa yang Anda telah lakukan yang menunjukkan Anda itu telah mencintai orang tua Anda? Kan gitu. Karena cinta itu perlu pembuktian. Ya. Cinta itu perlu pembuktian. Siapapun dia yang mencintai seseorang, apapun yang dicintai pasti dibutuhkan pengorbanan. Apapun yang dia cintai, baik dunia, apalagi akhirat. Itulah dia. Mau apapun yang dicintai, apa? Olahraga, hobi, manusia, apalagi rumah, kendaraan, pasti dia butuh pengorbanan. Kalau ada orang yang mengatakan mencintai sesuatu tapi dia tidak pernah berkorban, tandanya dia tak mencintai itu. Demikian ikhwah. Antum cinta kepada anak-anak, duit ada, uang cukup, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang penting gratis. Demikian ikhwah, gratis. Yang kualitasnya asal-asalan. Sebagai tanda cinta pada anak-anak, itu salah. Berarti dia pura-pura cintanya kepada anaknya. Karena kalau kita mencintai anak kita ingin anak kita ini mendapatkan yang terbaik. Kenapa? Untuk masa depan dia. Demikian ikhwah. Ada orang sebaliknya. Karena dia cinta pada anaknya, apapun yang diminta anaknya dia turuti. Nah, begitu juga ada kan?
Satu sisi dia sangat royal dengan apa yang diminta anaknya, dia turuti. Itu memang sebagai cinta. Tapi terkadang ikhwah, ketika kita royal dalam mencintai tanpa ada batasan-batasan, akhirnya memudaratkan orang yang kita cintai. Misalnya ini, kita mencintai istri-istri kita, gimana ikhwah? Setuju? Kurang setuju, ada banyak kurang setuju. Kita mencintai istri-istri, kan kita, bukan saya bilang. Kan saya mencintai istri-istri saya, kan enggak saya, kita. Antum harus perhatikan tuh kalimatnya. Kita mencintai istri-istri kita kan? Iya, cuma 10 orang. Baik. Kita mencintai istri-istri kita. Ya. Tentu bagaimanapun ketika kita mencintai istri kita, ada cara orang, mungkinkah ada orang yang mencintai istrinya pelitnya minta ampun? Bang, beli jilbab baru lah bang. Loh kenapa dik? Kan ini kan masih bagus, udah 10 tahun bang. Yang penting kan belum koyak kan? Iya bang, tapi kan tadinya warnanya hitam sudah jadi hitam kabut. Saking lamanya. Udahlah, kita harus qanaah. Rasulullah menyuruh kita untuk qanaah. Qanaah apa pelit? Itu beda sedikit. Iya, qanaah antar pelit beda sedikit ikhwah. Kenapa? Loh, kenapa nggak dibelikan kalau kita punya duit? Demikian. Tapi kan katanya abang cinta dengan saya, cinta kali pun dek. Tapi kalau kasih duit, maaf ya, sorry ye. Demikian. Itu berarti bukan sebagai dampak cinta. Tapi terkadang kita ada terkesan pelit, dinilai pelit oleh anak-anak ketika kita tidak memberi apa yang dia inginkan. Misalnya dia minta, apa contohnya antum diminta sesuatu dari anak antum nggak berikan? HP, oke, HP. Biasanya anak-anak ini dia membandingkan dengan temannya. Temannya Masya Allah dari mulai jam 2 malam sampai 12 malam itu pegang HP, nggak ada masalah orang tuanya. Di rumah pasang wifi unlimited, di luar dibelikan paket unlimited. Demikian, pokoknya HP tak dilarang. Sedang apa nak? Main HP ya, lanjut. Demikian, tidak ada larangan. Anak-anak yang nggak mengerti apa yang baik untuk dia dan apa yang bermudarat untuk dia, dia akan lakukan sesuka hati dia yang menurut dia senang karena dia anak-anak. Kita sebagai orang tua tahu mana yang baik untuk anak-anak dan tahu mana yang tak baik untuk anak-anak. Kalau anak-anak ini kalau kita katakan mau pilih main atau belajar, pasti yang dia pilih mau pilih main atau belajar? Belajar. Anak siapa nih? Apa? Soleh kali ya. Coba tanya anak, satu orang yang di luar tuh dia tarik ke dalam. Tanya dia, mau belajar mau main. Pertama tarik ke dalam, pertama tanya, siapa bapaknya dulu? Bapaknya dulu. Demikian ikhwah. Ya nama anak-anak pasti suka main. Kan ingat waktu kecil-kecil dulu sampai SMP, SMA. Ketika kita sekolah kan cuma 2 waktu yang paling kita sukai. Keluar main-main pas kita kan ketika pulang. Itu aja kan? Itu waktu yang apa namanya? Waktu yang idam-idamkan. Keluar main-main dengan waktu pulang. Satu lagi pas guru rapat. Wih itu bahagia kan hari raya. Guru rapat karena nggak belajar. Demikian ikhwah. Namanya anak-anak. Tapi kita apa iya kita perturutkan anak-anak kita tuh main terus? Kan tentu tidak. Justru karena sayang kita lah kita tahu apa yang bermanfaat untuk dia. Enggak. Main kamu hanya 1 jam. Setelah itu belajar. Setelah belajar tidur. Setelah tidur begini. Nanti sore boleh main lagi. Itu pun hanya 1 jam. Kemudian kalau main HP boleh. Itu pun sekian. Dikasih batasan. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia. Tandanya kita cinta kepada anak kita. Sama Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai kita dengan aturan. Tapi kita sering merasa terkekang dengan syariat Islam ini. Itu ikhwah. Sering terkekang. Kenapa sih? Perempuan-perempuan nggak boleh safar pakai mahram, nggak boleh safar tanpa mahram. Kan enaknya ya pergi-pergi gitu aja kan. Kalau bisa pun nggak usah pakai permisi dia pamit dengan suami kalau boleh. Jadi kapan dia suka pergi, kapan dia suka dia datang. Demikian.
Bebas begitu. Kalau ditanya, mama ya maunya begitu. Tak usah pakai izin-izin. Coba tanya. Bu, suka pergi tanpa izin atau harus pakai izin, Bu? Kan berarti nggak ada dia tuh. Itu karena diatur. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatur itu supaya kita itu tahu apa yang baik untuk kita. Diturunkanlah Al-Quran, diutus seorang nabi, diberi aturan. Aturan-aturan inilah yang baik untuk kalian. Itu sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala secara umum. Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala sayang dengan makhluknya ini. Buktinya Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para nabi. Demikian sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara personal itu ada persyaratan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Oleh karena itu enggak semua orang juga cinta dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kita juga bisa membenci apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu kecintaan terhadap keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah jadikan kamu itu membenci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Demikian ikhwah. Tidak semua maksiat kita tak suka. Terkadang kita nggak melakukan, tapi belum tentu kita nggak suka. Ya contohnya misalnya, apa hukum mendengar musik ikhwah? Haram. Semua kita tahulah itu. Hukum mendengar musik haram. Tapi kita nggak dengar musik lagi kan? Taib. Ketika terdengarlah musik entah dari mana arahnya, masih adakah rasa cinta terhadap musik itu atau tidak? Nggak semua ikhwah. Abdullah bin Umar ketika dengar musik saking bencinya dia tutup telinganya. Ditutup telinganya menunjukkan kebencian. Ya, menunjukkan sebuah kebencian terhadap apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ada yang dia nggak dengar musik sih, dia nggak nyetel musik, tapi kalau seandainya ada orang yang muter musik, dia belum bisa untuk membenci musik itu, ya kan? Demikian. Terkadang pun dia larut dengan apa yang diputar orang. Demikian. Bahkan terkadang dia pun ikut geleng-geleng dengan seiringan dengan nada musiknya. Disadari atau tak disadari. Itu ikhwah. Membenci musik itu bukan mudah. Kita begitu brojol sudah musik yang kita dengar. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ada hal-hal yang sifatnya haram, kita belum bisa membencinya, tapi memang kita nggak melakukan. Ada yang haram dan kita benci dengan itu. Benci. Apa contohnya? Saya yakin antum semua benci. Rata-rata benci. Hah? Khamar? Minum khamar? Masih ada yang masuk-masuk ke kafe-kafe yang ada khamar. Hah? Apa? Kesyirikan? Oh masih banyak yang lah, cuman lah gitu. Makan babi betul. Itu ikhwah jangankan makan, babi lewat di samping kita, babi kan gitu kan. Itu saking bencinya. Saking bencinya. Demikian ikhwah. Tetapi tidak seperti itu kebencian kita terhadap khamar. Ya kalau tua okelah karena kan bau ikhwah. Ya, seperti kencing kuda itu katanya. Tapi kalau misalnya ya minuman khamar yang botolnya bagus-bagus, bahkan ada yang dengan sengaja menyusun-nyusun botol-botolnya itu di lemari tamunya. Menunjukkan modern. Walaupun isinya itu ya air yang sudah dirubah-rubah warnanya, diwarnain. Tapi botolnya gimana? Orang tahu itu botolnya botol khamar. Apa iya antum antum pajangkan botol-botol, teh botol gitu, botol teh botol di situ, kemudian teh botol sirup, botol sirup dipajang-pajang. Itu antum mau jualan atau mau hiasan? Demikian ikhwah. Nunjukkan apa ikhwah? Nunjukkan beda.
Beda. Demikian. Apalagi sekarang banyak bermunculan kafe-kafe di kota Medan. Kaum muslimin ikut di situ, padahal di situ disediakan menu-menu khamar. Itu ikhwah. Sekarang kan apa namanya? Mulai kehidupannya itu kehidupan kafe. Kafe, tengok view-nya bagus, suasananya bagus. Jadi bukan lagi untuk menengah ke atas itu mereka makan bukan lagi rasa. Kalau kita kan masih kalangan-kalangan yang 3M, murah, meriah, muntah. Bagus-bagus sekali view-nya, kalau mahal-mahal nggak apa-apa kita di pinggir jalan. Yang penting murah, meriah, gitu kan, enak. Nah, itu dia, itu yang penting kita. Demikian. Kolesterol lah, yang penting kenyang. Mana kita pikir-pikir lagi kolesterol, nantilah kolesterol itu. Kan begitu ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, kecintaan itu seperti itu. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita seperti itu. Dari awal pada dasarnya Allah itu sudah cinta dengan kita. Tapi kita tidak merasa kalau kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa berat untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gini ikhwah, kita suruh anak kita, "Nak, kamu belajar yang rajin." Udah, belajar yang rajin. Terus anak itu melaksanakan apa yang kita perintahkan, penurut anak ini. Bisa bertambah nggak sayang kita dengan anak ini? Kita punya anak misalnya 3, 2 lah. Yang satu Masya Allah, dia udah penurut, rajin belajar, cerdas, demikian. Suka bantu uminya. Yang satu sudahlah blow on, kemudian makannya banyak, disuruh susah. Demikian ikhwah. Ini sama-sama anak loh, ini sama-sama anak. Bisa kita membenci yang ini? Yang kedua, yang sudahlah belajar susah, makannya banyak, ngabis-ngabisi beras, kemudian disuruh susah, mager, susah bergerak. Secara naluri kita sebagai orang tua, pasti kita mencintai yang pertama tadi itu, yang cerdas, penurut. Demikian ikhwah, patuh pada orang tua, kemudian suka belajar, hafalan Qur'annya banyak, Masya Allah semua dia, pasti kita suka dengan dia. Pasti. Dibandingkan yang pertama apa tadi? Sudahlah nggak pinter, mau dibilang bodoh, nggak tega juga kan? Kamu tuh nggak pinter, nak, bilang aja bodoh, itu dia sama. Ya, kamu itu nggak pinter. Kenapa? Karena nggak malas belajar, makannya banyak, gembrot, kemudian waduh semua dengan dia. Naluri kita pasti mengatakan kita lebih cinta dengan si yang satu ini, anak yang cerdas ini. Demikian ikhwah, itu naluri kita. Tapi apakah kita bisa membenci nih yang nggak pintar ini? Bu, diamankan dulu bu, anaknya dibawa keluar. Taib, itu bukan karena tadi kan dicubit kan? Taib ikhwah, naluri kita seperti itu, nggak bisa dipungkiri. Bahkan kita bisa lebih mencintai di antara anak kita cintailah semua, lebih mencintai seseorang dibandingkan yang lain. Boleh apa enggak? Boleh nggak apa enggak? Hah? Boleh, nggak ada masalah. Tetapi jangan sampai menzolimi mereka. Yang kita sukai, nak, kamu silahkan kamu makan apa saja. Kamu nggak usah, kamu nasi putih pakai garam aja gitu. Itu kan menzolimi namanya, nggak boleh. Mereka sama-sama punya hak. Demikian. Nabi Yakub alaihissalam lebih mencintai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudahlah dia memiliki ciri-ciri kenabian, ganteng lagi, pinter lagi, penurut lagi, semuanya ke dia. Demikian. Orang tua mana yang nggak lebih mencintainya? Sehingga abang-abangnya merasa melihat ini kok ayah kita ini kok lebih perhatian kepada Nabi Yusuf dibanding kepada kami. Begitu ikhwah. Karena memang gimana? Sedikit banyak pasti akan ada sikap-sikap yang berbeda. Jadi ikhwah, cinta itu akan berpengaruh dengan sikap. Misalnya kalau antum seorang istri suami punya istri lebih daripada satu, itu pasti ada yang dia cintai, lebih dia cintai. Gimana kira-kira? Setuju? Hah? Setuju apa enggak? Kok tawan tuh?
Ikhwah, untuk mengetahui itu tidak harus praktek. Kita bisa melihat dari praktek yang sudah melakukannya, gitu ikhwah. Iya kan? Untuk mengetahui bahayanya minum khamr, apakah kita harus minum khamr? Kan tidak. Untuk mengetahui bahagianya seorang yang sedang berbahagia, bahagia orang yang sedang memakan makanan lezat, apa perlu kita harus makan yang lezat dulu baru kita tahu bahagia itu apa? Tidak. Sama dengan seorang yang memiliki istri lebih dari satu, bahagia apa enggak dia? Enggak setuju dia. Bahagia enggak dia? Ada yang bahagia, ada yang enggak. Ya, ada yang bahagia, ada yang enggak. Tapi syariat telah memberikan syariat ini. Kira-kira seharusnya mereka apa? Seharusnya bahagia. Tapi kenapa enggak bahagia? Berarti ada yang koslet di situ. Orang yang beristri satu, seharusnya gimana? Bahagia seharusnya kan? Kan Allah mengatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan kalian itu dari diri kalian agar kalian bisa tenang dan Allah akan tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Berarti menikah itu dapat menimbulkan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Itu hukum dasarnya. Tapi ternyata ada orang-orang yang semenjak dia menikah maka penderitaan demi penderitaan dia rasakan. Hidupnya sehari-hari berselimutkan derita dan bermandikan air mata. Berarti ada masalah ini, ada masalah. Bukan pernikahan yang salah, tapi dia yang ada yang salah. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi kalau ada, seharusnya kita menikah, kita bisa mencintai istri kita. Tapi ternyata sudah sekian tahun, Ustadz, saya nggak bisa mencintai suami saya. Saya tidak bisa mencintai istri saya. Berarti ada yang salah. Bukan pernikahan yang salah. Andanya ada yang salah. Istri Anda itu ada yang salah. Kenapa kok sampai tidak bisa mencintai? Jadi Anda mencintai siapa? Istri tetangga. Berarti kan salah itu, salah. Sudah salah tembak dia. Yang seharusnya dia cintai, tidak dia cintai. Yang seharusnya tak boleh dia cintai. Demikian ikhwah. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Allah turunkanlah Al-Quran, Allah turunkan Islam, supaya apa? Kita mencintai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak asal cinta. Demikian, tidak asal cinta. Ya. Oleh karena itu ikhwah, di antaranya yang perlu manajemen cinta ini yaitu cinta dalam penyembahan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Biasanya ikhwah, seorang itu bisa mencintai, ya, biasanya seorang itu bisa mencintai, yaitu kalimat cinta ya, kalimat cinta itu biasanya terhadap yang selevel, suami, istri, itu dia. Tapi kalau pimpinan terhadap bawahan itu biasanya kalimatnya itu bukan mencintai, tapi mengasihani, lah, kasihan gitu. Ya, seperti begini ikhwah. Ketika istri antum merengek meminta tas misalnya, atau meminta gamis misalnya. Bang, adik minta gamis bang. Loh dek, kan ada gamismu. Gak ada baju saya, gak ada lagi baju saya bang. Loh itu lemari itu kan penuh semua, itu baju semua. Iya, ini warnanya warna coklat mocha yang belum ada bang, misalnya begitu. Jadi gimana? Ya, antum pasti kalau seandainya antum seorang suami yang punya duit, mencintai istrinya sangat dalam, apalah salahnya diberikan, ya kan? Gak ada salahnya diberikan, karena satu hal yang diminta oleh orang yang kita cintai, orang yang kita cintai. Tapi kalau datang orang-orang fakir, datang dia meminta pakaian, meminta makanan, maka cinta itu sebenarnya lebih pada mengasihani. Itu dia, kasihan. Itu ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi dalam masalah ini
ya dalam masalah ini, cinta itu sangat perlu dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat membutuhkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Di antara aliran-aliran dalam memahami asma dan sifat Allah, nama dan sifat Allah, seperti Al-Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka mengatakan Allah itu Allah itu dicintai tapi tidak mencintai. Allah itu dicintai tapi tidak mencintai. Ngerti maksudnya? Allah itu dicintai oleh makhluknya, tapi Allah tidak mencintai makhluknya. Kenapa demikian? Karena menurut mereka, kalau kita katakan Allah itu mencintai makhluknya, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu ikhwah. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Karena apa? Karena definisi cinta itu adalah kecondongan hati kepada sesuatu. Dan Allah tidak mungkin punya sifat seperti itu. Jadi ikhwah, di antara kebatilan-kebatilan kelompok-kelompok yang keliru dalam memahami asma sifat, baik mereka yang mengatakan tidak ada, menolak nama dan sifat Allah, maupun mereka yang mentakwilkan ke makna yang lain, itu semuanya diawali dengan apa? Kekhawatiran menyerupai Allah dengan makhluknya. Demikian ikhwah. Jadi ketika dia katakan, apakah Allah mencintai? Tak, Allah tidak mencintai. Karena kalau Allah mencintai, berarti Allah sama dengan makhluknya. Itu ikhwah. Padahal konsep dalam nama dan sifat Allah, konsep dalam meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi tidak menyamakan dengan makhluknya. Dasarnya apa? Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang satu pun yang sama dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar dan melihat itu ada pada makhluk. Mendengar dan melihat itu ada pada makhluk. Tapi kan Allah juga punya sifat mendengar dan melihat. Hanya saja mendengar dan melihat makhluk itu tidak sama dengan mendengar dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bahasa Indonesia ditambah kata-kata maha. Itu dia. Kita punya sifat melihat, tapi kita nggak tahu apa yang di balik tembok. Allah Subhanahu wa taala punya sifat melihat. Allah mengetahui semua. La ya'zubun anhu mithqala dzarrah. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah mengetahui semuanya. Wala tasqutu warqan min sajarih. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah tahu tentang daun-daun tersebut. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama melihat tapi berbeda pada hakikatnya. Itu ikhwah. Udah semuanya begitu. Ketika Allah mengatakan yuhibbunahum kahub, ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang muhsin, yang berbuat baik. Berarti Allah punya sifat cinta. Karena dalam Al-Quran dikatakan itu. Nah, orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah dan orang Jahmiyah mengatakan tidak bisa, Allah nggak punya sifat cinta. Loh, ini gimana ayatnya? Itu maksudnya bukan mencintai, tapi maksudnya Allah itu ingin menyayangi. Nah, begitu. Tapi mereka lari dari itu setelah mereka menyerupai dulu dengan makhluk. Diserupakannya dulu, cintai dengan makhluk, baru mereka mentakwil. Jadi pada dasarnya sama semua. Menyerupai sifat-sifat itu dengan sifat makhluk. Dan ahli sunnah wal jamaah mengatakan semua sifat yang ada dalam Al-Quran dan semua sifat yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, kita mengimaninya. Tetapi dengan konsep laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha penyayang. Lagi maha mendengar lagi maha melihat. Itu konsepnya. Jadi kalau ada Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang muhsin, orang berbuat baik. Apakah dia punya sifat cinta? Iya, kita katakan iya, Allah itu memiliki sifat cinta. Tapi jangan definisikan cintanya Allah ini dengan cintanya seperti cintanya makhluk. Kecenderungan hati merupakan definisi dari sebuah cinta, itu kan makhluk. Ya, makhluk. Demikian ikhwah.
Ya, apa Allah juga punya hati? Kan begitu jadinya. Jadi nggak bisa. Ya nggak bisa kita samakan. Seperti yang ada Allah sering menyebutkan dua, baik Allah maupun makhluknya, seperti radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ini kan cinta yang pertama. Allah ridho dengan mereka dan mereka pun meridhoi Allah, ya. Satu ridho itu nisbatnya kepada Allah, satu lagi ridho itu nisbatnya kepada makhluknya. Tapi sama-sama ridho, tapi kan nggak sama. Ridhonya Allah dengan ridhonya makhluk beda. Itu ikhwah. Seperti Allah itu maha hidup, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maha hidup. Allah juga mengatakan yukhrijul hayya minal maiti wa mukhrijul mayyita minal hayy. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Allah sebutkan hayyun juga untuk makhluknya. Sama-sama hayyun. Berarti makhluk punya sifat hidup, tapi hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Demikian seterusnya ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Jadi dengan demikian, ketika kita sudah meyakini bahwasanya Allah itu punya sifat mencintai, tinggal bagaimana reaksi kita untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak meyakini Allah itu memiliki sifat cinta, terus apa yang akan kita harapkan? Kita nggak akan mengharap cinta Allah lagi. Kenapa? Karena kita meyakini Dia tak punya sifat cinta. Karena faqidu syai' la yu'tih. Seseorang yang nggak memiliki apa-apa nggak akan mungkin bisa memberi. Misalnya, antum nggak punya duit, kemudian saya katakan, kasihlah saya duit. Antum nggak akan bisa kasih duit. Kenapa? Karena antum nggak punya duit. Kapan seorang itu bisa memberi orang lain duit? Ketika dia punya duit. Tapi kalau dia nggak punya duit, iya, dia akan bisa memberi walaupun gayanya gaya punya duit. Akhi, bisa minta tolong pinjam duit. Dia nggak punya duit nih, tapi dia nggak mau tahu, dia nggak mau ketahuan kalau dia nggak punya duit. Bisa tolong, anak ini sebenarnya bukan nggak mau nolong, tapi anak khawatir antum nanti nggak bisa memulangkan. Bilang aja nggak punya duit, selesai ceritanya. Itu gaya orang yang nggak punya duit tapi nggak kepingin tahu kalau dia nggak punya duit. Itu ikhwah, ya. Jadi kalau dia meyakini Allah itu tak punya sifat cinta, pasti nggak akan pernah berharap cinta dari Allah. Pasti itu. Demikian ikhwah. Tembok ini ada sifat cinta. Tembok. Apa ada manusia yang berharap cinta dari tembok? Nggak ada kan? Nggak ada ikhwah. Kenapa? Karena dia meyakini tuh tembok nggak bisa mencintai. Kalau anak kita gimana? Kita bisa nggak berharap cinta dari anak kita? Kenapa? Karena kita meyakini ada cinta dari dia. Kita berharap cinta dari pasangan kita. Bisa? Kenapa? Ya, saya curiga antum ini gimana? Karena dia punya cinta. Makanya kita bisa berharap kecintaan dari dia. Tapi ketika dia katakan, "Bang, saya sudah tidak ada rasa cinta tidak ada lagi rasa cinta adik untuk abang." Gimana? Apa sikap antum ketika dia mengatakan tidak ada lagi rasa cinta terhadap suaminya? Tergantung. Itu apabila suaminya sudah juga hambar dengan istrinya. Tapi kalau suaminya masih mencintai istrinya, dia akan berusaha untuk menumbuhkan cinta itu kembali. Itu ikhwah. Gunung pun kan kudaki, laut pun kuseberangi, asalkan enggak dalam-dalam kali lautnya masih bisa lah. Demikian. Namanya juga kita ingin agar cinta itu tumbuh kembali dan bisa ditumbuhkan kembali. Ya, bisa tumbuhkan kembali. Demikian ikhwah, rahimanallahu. Jadi kalau antum punya keluarga sudah rasanya hambar, dibilang asin nggak asin, dibilang manis nggak manis, hambar begitu. Apa rasanya? Seperti orang sudah sedang sakit demam. Demikian. Maka ikhwah bisa dipupuk kembali agar ada rasa dalam rumah tangga. Demikian ikhwah. Dan kalau antum sudah seperti itu, jangan biarkan. Hambar itu jangan dibiarkan. Demikian. Antum harus buat sesuatu yang romantis, bikin lebih romantis. Demikian ikhwah. Itu dia bisa, kenapa nggak bisa? Karena sesungguhnya manusia itu punya rasa cinta. Tapi kalau kita sudah meyakini sesuatu tak punya rasa cinta, nggak akan mungkin kita berharap cinta dari dia.
Itulah ikhwah. Jadi kasihan sekali mereka Mu'tazilah itu, mereka tak meyakini Allah itu punya rasa cinta. Demikian ikhwah. Ada sebuah sebuah syair Arab yang menunjukkan cinta, tapi cintanya itu tidak langsung. Seperti gini ikhwah. Amurru 'ala diyari diyar Laila. Aku melewati perkampungan tempat tinggal si Laila, karena Laila ini wanita yang dia cintai, Laila Majnun, ya. Kalau dulu namanya Laila Majnun. Aku melewati perkampungan tempat tinggal Laila, uqabbila dza jidari wa dza jidari. Maka aku pun mencium dinding demi dinding kampung tersebut. Waktu antum jatuh cinta dengan seorang wanita, melihat sandalnya senang enggak? Hah? Coba-coba ngaku aku. Waktu bubur dulu, mencintai seorang wanita, suka. Lewat depan rumahnya, ada sandalnya. Gimana kira-kira? Gimana, Dik? Hah? Rumahnya aja? Atap rumahnya? Atap rumahnya, ya Allah. Begitu ikhwah. Rasulullah itu kan manusia ya. Rasulullah manusia. Wanita yang paling dia cintai selama hidupnya apa? Siapa? Khadijah. Nggak bisa dibandingkan istri yang lain. Dia punya adik namanya Halah. Suaranya seperti suara Khadijah. Setiap kali Halah datang, Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Allahumma innaha Halah. Ya Allah, dia adalah Halah, bukan Khadijah. Demikian, teringat kembali. Begitu ikhwah kalau cinta itu. Demikian, dia akan teringat kembali. Ini seperti suara orang yang kucinta. Gitu ikhwah. Jadi melihat sandalnya, melihat atap rumahnya, begitu senang. Ya senang. Itu kalau yang waktu remaja-remaja dulu lah, gitu. Remaja-remaja dulu, senang. Kalau sudah bapak-bapak begini, nengok sandal nggak jadi. Cuma sandal aja mana bisa. Nggak muncul dia cinta tuh nengok sandal aja. Harus lebih daripada itu, ya kan? Nah itu dia. Bang War semangat kali cinta. Demikian ikhwah rahimanallah, itulah dia, ya. Jadi uqabbilu dza jidarin wa dzal jidara. Dzal jidarin wa dzal jidar. Aku mencium dinding demi dinding. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Bukan aku mencium dinding itu karena aku mencintai dindingnya, walakin hubbu man sakana diyara. Tapi yang ku cinta apa yang ada di balik dindingnya. Itu dia. Makanya ikhwah, wajar seorang bisa ketika mencintai sesuatu, dia melihat sesuatu yang terkait dengan apa yang dia cintai, itu senang. Demikian ikhwah. Ketika dia tahu orang yang dia cintai itu suka mie Aceh. Udah, antum misalnya tahulah, kalau antum cinta dengan istri antum, kemudian antum tahu makanan yang paling disukai istri antum adalah mie Aceh. Ketika antum lewat depan orang penjual mie Aceh, sedikit banyak pasti, istri Hana suka mie Aceh, beli nggak ya? Nggak usah jalan, yang penting ada rasanya. Itu bisa nggak? Pas nggak punya duit itu biasanya. Nggak usah jalan, lagi dikit duitnya. Tapi kalau antum punya duit pasti kepingin, suka, ini istriku suka ini. Maka belikan mie Aceh. Itulah dia. Padahal di situ yang goreng bapak-bapak, gitu kan. Bukan mie Acehnya yang antum cintai, tapi apa? Orang yang mencintai mie Aceh itu. Gitu dia ikhwah. Itulah unik yang namanya cinta. Ya, itulah unik rasa cinta. Makanya ikhwah, sudah dari dulu sampai sekarang beribuan pujangga yang telah mengguratkan penanya untuk mengungkapkan apa itu cinta, sampai sekarang nggak selesai. Ada saja kata demi kata sebagai kata untuk mengungkapkan rasa cinta itu. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, begitu juga halnya dengan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau cinta kita benar kepada Allah, kita akan mencintai orang yang mencintai Allah. Itu dia. Ya, kita akan mencintai orang yang mencintai Allah. Setiap kita melihat ada orang yang taat kepada Allah, kita suka dengan dia. Kenapa? Dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, itu saja sementara muqaddimah untuk untuk bab ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan ada yang mau bertanya, fadhol. Atau untuk ibu-ibu juga boleh, atau ya bapak-bapak boleh, tersedia 0813 600 661.
Silakan. Ada yang langsung silakan. Ya. Ya. Hah? Enggak tingkatan. Itu harus ada. Secara berbarengan harus ada. Sama dengan rukun seperti rukun sholat, kan harus ada semua, bukan menunjukkan tingkatan. Orang yang melaksanakan ibadah, maka harus ada tiga rukun itu. Karena bisa saja seorang itu dia ibadah kepada Allah hanya cinta, tapi tidak berharap, tidak takut dengan tidak berharap surga. Makanya mungkin antum kan pernah mendengar pernyataan barang siapa yang beribadah masih mengharapkan pahala dan masih mengharapkan surga, berarti dia tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Demikian. Makanya mereka menyatakan tidak boleh kita beribadah mengharapkan surga. Padahal praktek para sahabat itu tidak seperti itu. Selalu ditanyakan, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunal jannah wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan dapat menjauhkan aku dari neraka. Jadi 3 rukun ini bukan tingkatan, ya, bukan tingkatan, tapi memang ketiga-tiganya harus ada. Harus ada pada ibadah tersebut supaya ibadah itu menjadi benar-benar sempurna. Kan begini ikhwah, ada yang kita takutkan dengan neraka, tapi takutnya masih ala kadarnya. Kita ingin masuk surga, tapi ingin sih ingin. Keinginan ini kan semuanya terkait dengan ekspresi kita ya ikhwah. Misalnya nih, kita takut dengan harimau, ya kan? Takut dengan harimau. Apa tindakan kita yang menyatakan diri kita takut dengan harimau? Yaitu ketika kita lihat harimau, takut, itu tandanya betul-betul takut. Tapi ketika dia katakan, saya takut dengan harimau, begitu ada harimau, dia tenang-tenang saja. Berarti pada saat itu, dia sebenarnya tidak takut dengan harimau. Atau dia memang sedang gila. Karena dia nggak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Itu ikhwah, itulah dia. Ya. Kita misalnya mencintai sesuatu, tapi dari tindakan biasa-biasa aja, ya, biasa-biasa saja. Berarti dia belum mencintai sesuatu, belum mencintai. Karena cinta itu harus ada tindakan. Atau kadang-kadang dia cinta dalam diam. Dia belum tahu sebenarnya cinta dalam diam itu ikhwah, dia mencintai, tapi tidak terlihat apa yang harus dia lakukan. Itu sebenarnya bukan dia nggak mau, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu ikhwah, itulah dia. Ya, jadi 3 itu harus ada. Hanya 3 ini beda-beda derajatnya masing-masing orang. Ada yang sangat cinta, ada yang sedang-sedang aja cintanya. Itu akan terlihat dari bagaimana kualitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang lain. Ya. Mensterilkan kucing. Ya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di zaman Rasulullah SAW, namanya bahasa Arabnya, Allahu Akbar, lupa saya namanya. Mereka melakukan hal itu terhadap hewan-hewan, kambing misalnya, supaya apa? Supaya kambingnya menjadi lebih besar, lebih gemuk, lebih besar. Maka tidak apa-apa. Dengan kucing juga nggak apa-apa, karena dia makhluk Allah dan Allah mengatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian semuanya. Jadi kalau antum melihat dengan mengkebiri kucing besar maslahatnya untuk antum, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Makanya ada orang-orang yang tidak membolehkan memelihara burung. Kenapa? Itu kan burung juga makhluk Allah, dia juga perlu kawin. Udah antum gak usah pikir kawin dia. Dia mau kawin, gak mau kawin, antum gak usah pikirkan. Yang antum pikirkan adalah anak antum, kapan nikahnya. Kalau burung ngapain antum pikirkan? Demikian ikhwah. Nah, biasanya para pencinta-pencinta kucing ini, kalau dia nggak dikebiri pas dia masa musim kawin, dia kepingin kawin ya kan. Terus bulu-bulunya itu katanya pada copot bulu-bulunya.
Begitu ikhwah. Jadi supaya nggak copot bulunya, nggak capek, nggak repot kali antum mencarikan dia jodoh. Ya, maunya jodohnya sekufu. Kucingnya kucingnya Anggora, maunya juga cari-cari Anggora. Kalau enggak, ya kucing-kucing kampung kan banyak. Demikian ikhwah. Antum nggak mau kucing-kucing gitu, nggak sekufu. Demikian. Ini makannya tikus, ini makannya pelet. Demikian, nggak mau dia. Apalagi kalau yang antum kucing antum itu yang betinanya. Kan nggak sekufu jantannya. Kucing kampung. Demikian. Nanti anaknya jadi anak kampungan jadinya. Itu nggak mau. Nah, demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam. Jadi intinya nggak apa-apa antum mengkebiri kucing. Apa? Yang nggak boleh mengkebiri manusia, baru nggak boleh. Karena dia punya hak. Ya. Seketika seorang wanita telah menikah 2 kali dan kedua suaminya telah meninggal. Apa benar wanita tersebut nanti berkumpul dengan suami yang terakhir, sedangkan wanita tersebut sangat mencintai suami yang pertama? Terus suami kedua nggak dia cintai? Makanya ikhwah, Rasulullah pernah mengatakan, menganjurkan para laki-laki ini kalau menikah itu carilah yang perawan. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa diutamakan yang perawan, bukan yang janda? Kenapa? Itu dia, supaya jangan membandingkan. Karena kalau perbandingan ikhwah, membandingkan pasti ada lebih kurangnya. Nah, biasanya perempuan itu yang ketika sudah tidak ada, dia yang dia ingat adalah yang lebih-lebihnya saja. Adapun yang sudah ada bersama dia, yang teringat dia yang kurang-kurangnya aja. Itu dia. Ya. Misalnya suami yang lama itu royal, suami yang baru misalnya agak pelit. Teringat dia, ya Allah, dulu suami saya itu royal, ini pelit sekali. Tapi dia lupa, suami yang pertama itu tukang pukul. Lupa itu tukang pukulnya. Suami yang ini nggak pernah mukul. Paling gitu aja. Gitu aja. Ada demikian ikhwah. Itu bisa lupa. Karena kita itu ikhwah, biasanya kebiasaan manusia, la haula wala quwata illa billah. Biasanya selalu lupa dengan nikmat yang biasa kita dapati. Selalu lupa dengan nikmat yang biasa kita dapati. Kapan kita merasa nikmat itu berharga? Setelah nikmat itu hilang. Saya beberapa kali bertemu dengan para ibu-ibu, barulah mulai menangis ketika suaminya meninggal dunia. Kenapa? Kau teringat dulu Ustadz, saya banyak kali melawan, saya dulu manja dengan suami saya. Loh, kenapa manja? Apa salahnya? Kenapa rupanya manja? Rupanya manja menjawab. Menjawab aja bawaannya. Awal kira manja itu apa gitu kan. Rupanya menjawab aja bawaannya. Iya tuh menjawab aja. Demikian Ustadz. Nah, sekarang baru teringat, bahwa tuh kenapa saya menjawab dulu, kenapa saya melawan. Begitu ikhwah. Itu setelah suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal. Demikian ikhwah. Itulah dia. Makanya diutamakan untuk menikah dengan perawan supaya dia tidak membanding-bandingkan. Kecuali jika memang ada maslahatnya seperti Jabir radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan Rasulullah. Apakah kamu sudah menikah? Kata Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Dengan perawan atau dengan janda? Kata Jabir, dengan janda. Loh, kenapa enggak dengan perawan? Yula'ibuka wa tula'ibuha wa tula'ibuka. Kamu bisa bermain dengan dia juga bisa bermain-main dengan kamu. Kalau dia janda kan sudah serius bawaannya. Masa serius gitu kan. Tapi kalau dia masih perawan masih main lah, masih suka dia main lompat-lompatan gitu kan. Sementara antum sudah urat kejepit di sini. Gak tahu dia kondisinya kejepit di sini. Udah banyak saraf-saraf kejepit. Demikian ikhwah. Jadi gimana jadinya? Kalau dia ternyata kenapa tidak yang perawan, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya memiliki adik-adik. Jadi saya berharap istri saya ini bisa mengayomi adik-adik saya itu. Wah, itu baru pas ikhwah. Ya antum punya anak-anak yang sudah gadis-gadis, sudah remaja, usia 10 tahun sampai 15 tahun. Antum menikah dengan akhwat 17 tahun. Ya jambak-jambaan lah dengan anak antum. Kenapa? Berantem mereka. Kenapa berantem?
Iya ini Abi, masa dia kalah tadi main kuaci, dia ambilnya punya saya. Hah? Mamanya. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia makanya. Ya, jadi dalam masalah ini dia lebih mencintai suami pertama. Oke lah kalau begitu. Jadi dia dengan siapa? Ikhwah azallahu wa iyyakum. Dia bersama suaminya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dia bersama suami yang terakhir. Sebagian lagi menyebutkan dia bersama suaminya yang masuk surga. Itu dia. Dengan suaminya masuk surga. Jadi kalau dia termasuk si istri termasuk penduduk surga, suami yang satu masuk neraka, suami yang satu lagi masuk surga, maka dia akan disamakan dengan suaminya yang masuk surga, bukan suaminya yang terakhir. Demikian ikhwah. Itu dia. Dan saya cenderung kepada yang pendapat yang terakhir ini, dia akan bersama suaminya yang masuk surga. Suaminya yang terbaik, ya, suaminya yang terbaik, tidak harus yang terakhir. Itulah istimewanya seorang akhwat kalau dia punya suami lebih daripada satu, tapi nggak sekali pasang ya. Artinya dia setelah dia meninggal suaminya atau cerai dengan suaminya, segera dia nikah lagi. Demikian supaya nanti bisa memilih dia dengan siapa. Itu dia. Beda dengan antum nggak harus meninggal istri dulu kalau mau milih. Lama loadingnya. Nah itu ikhwah. Tapi ya tanggung jawab berat ya. Jangan sampai mengistrikan janda dan menjandakan istri, jangan begitu. Harus diayomi dua-dua dengan kuat. Ya nggak apa-apa walaupun akhirnya antum harus lebih banyak iktikaf di masjid, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi mempertahankan dua-dua ini. Dipertahankan untuk menaikkan citra poligami. Jangan sampai kita sendiri yang merusak citra poligami itu. Kalau kira-kira antum sampai selapan, udahlah banyak-banyak puasa Daud. Ada lagi silakan. Ya, silakan. Ya. Keimanan kecinahan kita. Ya kalau keimanan dan kecinahan itu dari kita ya makhluk. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah yang telah menciptakanmu dan apa yang kamu kerjakan dan perbuatanmu, baik perbuatan zahir maupun perbuatan hati. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk. Tapi kalau kecintaan Allah makhluk enggak? Enggak, karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang langsung silakan. Ya. 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 Suaminya bisa menikah. Suaminya enggak mentalak, Ustaz. Bukan talak, tapi istri mengajukan cerai. Oh iya ya, gini ikhwah, itu namanya khulu. Ya, khulu. Khulu itu kan artinya dia menggugat cerai. Istri menggugat cerai. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, untuk khulu dan telah ditetapkan oleh pengadilan bahwasanya telah dijatuhkan khulu karena gugatan cerai dari istri, maka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu disebut fasakh, bukan talak. Fasakh itu artinya pembubaran akad pernikahan. Walaupun si istri punya masa iddah selama 1 kali haid. Kalau talak berapa kali haid? 3 kali haid. Tapi kalau khulu 1 kali haid. Tapi 1 kali haid ini, kalau gini, kalau suami yang mentalak istrinya, maka ada iddah 3 kali haid. Kalau di masa iddah ini suami balik lagi, tidak harus pakai akad pernikahan, cukup balik gitu aja. Kenapa? Dia kembali rujuk dalam masa iddah. Tapi kalau dia kembali setelah masa iddah selesai, maka dia harus menikah kembali, akad pernikahan yang baru. Tapi talaknya tak dihitung. Baik. Adapun khulu ikhwah, si istri ada masa iddah 1 kali haid, tapi bukan untuk si suami.
yang telah digugat cerai. Tapi untuk laki-laki yang lain belum boleh dia melamar si perempuan ini. Demikian ikhwah. Dah. Terus bagaimana dengan status laki-laki ini kalau dia mau balik ke istrinya? Kalau dia mau balik ke istrinya, maka dengan akad pernikahan yang baru. Tidak harus menunggu istrinya menikah dulu dengan yang lain. Hanya dengan akad pernikahan yang baru. Seperti seorang suami yang telah mentalak istrinya, lantas selesai masa iddah, ya, maka dia kalau mau balik istrinya, dia harus akad pernikahan yang baru, sama seperti itu. Demikian ikhwah. Enggak harus nikah dulu, enggak harus menunggu si istri nikah dulu dengan yang lain. Ada lagi? Bes? Tengok di sini ada satu. Saya punya hobi mancing, tapi istri tidak memberikan izin saya memancing, padahal tidak mengganggu uang belanja. Tolong nasihatnya Ustadz. Kebetulan istri lagi dengar juga. Padahal seharusnya kan yang perlu melakukan pendekatan kan suami, masa Ustadz? Lucu juga kan? Seharusnya antum yang pendekatan. Kenapa dik? Kok kamu nggak suka kalau abang itu mancing? Tanya. Jangan saya suruh dekat istri antum. Tanya apa masalahnya? Itu ikhwah. Apa masalahnya? Karena ikhwah, setiap orang itu dia suka dan dia tak suka itu biasanya ada alasan. Ada alasan. Kita suka durian, tapi ada teman kita nggak suka durian. Coba tanya, pasti ada alasan dia kenapa nggak suka durian. Semua orang tuh punya alasan, termasuk istri antum. Kenapa dia nggak suka antum mancing? Tanya dia, kenapa? Alasannya. Ketika alasannya, misalnya menurut antum kurang fair, kurang tepat, antum kasihkan alasan. Dik, kalian seperti ini, nggak benar dik, misalnya. Mungkin dia lihat antum tuh setiap kali mancing, pulang-pulang mungkin macam minta dipijat. Padahal dia menunggu ikan sepatnya setengah hari, sabar. Istrinya nggak bicara dikit aja udah nggak sabar dia. Demikian ikhwah. Lebih sabar dia dengan ikan sepatnya ketimbang istrinya kadang-kadang. Itu ikhwah. Atau mungkin kalau antum mancing tidak dapat, akhirnya uring-uringan sampai rumah. Campakkan pancingan. Kau taruh tuh pancingnya, ambil pancing ini, letakkan ke tempatnya. Mungkin marah-marah begitu. Kenapa bang? Gak dapat ikan hari ini. Istri, gara-gara ikan sepat istri kena. Demikian. Tanya kenapa sebabnya. Atau mungkin kalau antum sudah pulang mancing, ada hal-hal yang gak senang. Atau mungkin antum dari Senin sampai Sabtu kerja. Hari Ahad inilah yang satu-satunya family time yang dia harapkan bersama dengan antum. Quality time. You know quality time? Itu dia ingin bersama antum satu hari itu. Dia tidak ingin madunya ikan sepat itu lebih menguasai diri antum dibandingkan dirinya. Itu ikhwah. Tanya kenapa dik? Mungkin dia ingin antum di rumah aja udahlah Senin sampai Sabtu itu kerja, satu-satunya hari yang bersama keluarga, kenapa sih tidak bersama mereka? Gitu kan bu? Nah tuh kan? Tuh demikian. Mereka juga manusia, mereka juga ingin diperhatikan. Demikian. Mereka juga ingin antum tuh sabar bersama mereka, sebagaimana antum sabar menunggu ikan sepat itu. Ikan sepat pun. Demikian ikhwah. Jadi coba tanya kenapa begitu. Apa yang diinginkan? Ikhwah, istri kita itu dari Senin sampai Sabtu ngurus anak masalahnya. Ngurus rumah. Antum sudah nggak menyediakan PRT, pembantu rumah tangga. Rumah kerjaan nggak habis-habis. Anak 4 kecil-kecil. Demikian. Anak owe-owe, antum main HP. Nggak mau bantu. Alasannya apa? Capek pulang kerja. Apalah salahnya di hari Ahad? Kan jadi saya yang merepet jadinya kan? Dikira dapat dukungan dari saya itu.
salah-salahnya di hari Minggu itu, hari Ahad itu antum bantu istri. Mungkin itu yang mereka maksud, bantu dia, bantu apa namanya? Masak bareng gitu kan, masak bareng dengan istri. Senang istri itu. Insya Allah 6 hari yang dia lakukan sendiri itu di rumah itu, insya Allah hilang rasa capek itu ketika dia bersama antum. Ya kan, Bu? Oh. Itu ikhwah. Masa antum gak ngerti perempuan? Parah kali. Iya. Iya. Karena satu ikhwah, mancing itu hobi yang membutuhkan banyak waktu. Beda, tuh kan? Ada lagi yang lebih ikhwah. Kalau mancing nggak mau dia di rawa-rawa Semen Cirim ini. Dia harus nyewa bot ke tengah lautan. Begitu, perginya malam Ahad, pulangnya malam Senin. Besok udah kerja. Itu ikhwah. Jadi istrinya gimana? Perhatian kepada istrinya gimana? Demikian ikhwah. Ini sudah lah uang belanja kurang, uang juga perhatian kurang. Demikian ikhwah. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Istausu bin nisaikum khaira. Nasihati istri kalian dengan cara yang terbaik. Fa innahu awanam bikum. Mereka itu tawanan kalian. Mereka itu tawanan kalian. Dan mereka itu juga Rasulullah kawarir. Kawarir itu adalah kaca yang mudah retak. Makanya jaga mereka. Jaga mereka. Kalau bisa ketika bersama duduk dengan antum, dia duduk di semen. Dia jangan duduk di semen, dia nanti masuk angin, duduk di karpet. Nah, begitu caranya. Nampak perhatian seorang suami itu. Jadi jangan sampai istrinya duduk di semen. Kebiasaannya dari dulu ya, duduk semen ya. Kasihan. Jadi gitu ikhwah. Jadi cobalah memahami apa keinginan istri. Demikian ikhwah ya. Karena Rasulullah mengatakan khairukum khairun li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang terbaik sikapnya terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Ada seorang sahabat mengatakan, aku tidak melihat ada seorang ayah itu yang lebih cinta, sayang dengan keluarganya melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia ciri-ciri itu. Jadi jangan sampai antum lebih cinta dengan ikan sepat ketimbang istri antum. Demikian ikhwah. Itu masih dimadu dengan ikan sepat. Gimana kalau dengan madu yang lain? Jadi itu dia, ya. Jadi itulah nasihat saya untuk si istri. Hah? Salah orang. Iya, nanti antum tanyalah, tanya apa permasalahannya, ya. Ustadz ceritakan sedikit proses dahulu belajar Ustadz hingga sampai saat ini. Panjang kali bang ceritanya. Dan saya kira juga kurang manfaat untuk antum. Ketika waktu sholat zuhur saya datang ke masjid agak mepet dengan waktu qomat. Apakah lebih utama saya sholat tahiyat masjid dulu atau sholat sunnah sebelum zuhur? Waktu diperkirakan 2 rakaat sebelum qomat. Ikhwah, begini. Kalau diperkirakan antum bisa sholat 2 rakaat, itu berapa menit biasanya? 3 ya, 3 lah, 3 ya sholat. Tapi kalau seandainya perkiraan antum di luar dari yang di luar dari yang antum rencanakan, maka masih 1 rakaat ini misalnya. Ternyata Bilal sudah qomat, maka putuskan sholatnya. Ya. Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Apabila sholat sudah ditegakkan maka tidak ada sholat selain sholat yang sedang akan didirikan. Baik ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.